Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Rahma Haulaini, Indah Miladiah, Putri Rahma, Erna Patmala, Irma Ainur Hasanah, Fahroji, dan yang terakhir Lutfi Abdul Latif. Di sini kami akan menjelaskan analisis SWOT tentang video kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang tersedia di YouTube. Video pembelajaran yang kita gunakan adalah praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika yang dilakukan oleh guru, yaitu Siska Apulina. Baik, kelompok kami akan memaparkan hasil analisis SWOT dari praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 2 Sibolangit, meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Baik, saya akan memaparkan tentang strengths atau kekuatan. Yang pertama ada mengakomodasi kebutuhan belajar siswa secara individu, meningkatkan keterlibatan dan motivasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi, tugas, dan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa karena mereka merasa dipahami dan didukung secara personal. Yang kedua ada memperkaya pengalaman belajar dan membantu pemahaman konsep dengan penggunaan video dan alat peraga sederhana, di mana penggunaan video dan alat peraga sederhana dalam pelajaran membantu siswa memahami konsep yang lebih abstrak dan lebih konkret. Alat peraga ini juga memperkaya pengalaman belajar siswa, membuat materi yang diajarkan menjadi lebih menarik dan interaktif. Penggunaan media ini efektif untuk berbagai tipe pembelajar, terutama bagi mereka yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan problem solving melalui proses kolaboratif antar siswa, di mana proses pembelajaran berdiferensiasi sering melibatkan kerja kelompok dan diskusi antar siswa. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi saja, tetapi juga melatih mereka untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Selain itu, bisa saling mendukung dan belajar dari satu sama yang lain. Yang terakhir, dengan menggunakan metode scaffolding dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mendalam. Metode scaffolding di mana guru memberikan bantuan sementara kepada siswa dalam proses belajar hingga mereka mampu memahami dan mengerjakan tugas secara mandiri. Sangat efektif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dengan scaffolding, guru dapat bertahap mengurangi bantuan sesuai dengan peningkatan pemahaman siswa. Hal ini membantu siswa mempelajari materi dengan lebih mendalam dan memberikan mereka rasa pencapaian ketika berhasil memahami suatu konsep yang sebelumnya dianggap sulit. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama memerlukan lebih banyak waktu dalam persiapan oleh guru. Lalu yang kedua, karena pengelolaan kelas dengan kelompok berbeda, maka dapat meningkatkan beban kerja guru dalam merancang materi dan penilaian. Yang ketiga, memungkinkan orang tua dan peserta didik kurang memahami atau menerima metode pembelajaran yang baru. Lalu yang terakhir, dapat memunculkan gangguan teknis berupa mati listrik, gangguan jaringan internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan opportunities atau peluang. Yang pertama ada penerapan bagi sekolah lain. Praktik baik proses pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dijadikan contoh bagi sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua ada pelatihan guru. Guru berkesempatan mengadakan pelatihan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga ada teknologi pendidikan. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkaya materi dan metode pembelajaran. Kemudian terakhir ada meningkatkan kolaborasi. Di sini dapat meningkatkan kolaborasi antar siswa karena dalam pembelajaran siswa akan belajar menghargai pendapat sesama kelompoknya.
Oke, selanjutnya mengenai ancaman. Yang pertama, terbatasnya sumber daya dan alat peraga dapat menghambat penerapan metode ini secara optimal. Sumber daya berupa listrik sangat dibutuhkan dalam pembelajaran dengan menggunakan media proyektor. Lalu yang kedua, terdapat tantangan mengenai efektivitas kelompok yang dibentuk, yaitu kesenjangan dalam kesiapan belajar siswa. Terkadang dalam suatu kelompok diferensiasi, terdapat siswa yang kurang memiliki kesiapan belajar. Yang ketiga yaitu terdapat siswa yang kurang aktif selama proses diskusi berlangsung. Terkadang tidak semua siswa aktif berdiskusi, terutama dalam hal menyampaikan pendapat. Yang keempat yaitu beresiko beberapa siswa tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sementara yang lain bisa terlalu dominan dalam proses belajar. Perhatian yang dimaksud di sini adalah perhatian dari guru ke setiap siswa. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Peluang yang pertama yaitu akses ke sumber daya pembelajaran. Nah, dengan adanya teknologi dan juga bantuan internet, peserta didik itu tidak hanya memiliki satu sumber belajar saja, yaitu buku cetak, tetapi mereka juga bisa mengakses sumber belajar yang lebih banyak dari internet. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran interaktif. Nah, dengan teknologi, pembelajaran itu bisa menjadi pengalaman yang seru dan menyenangkan bagi peserta didik. Misalnya dengan game edukasi. Nah, itu dapat lebih melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan juga memudahkan siswa untuk memahami konsep yang sulit. Kemudian yang ketiga yaitu personalisasi pembelajaran. Nah, setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, dengan teknologi itu memungkinkan guru untuk menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Misalnya, untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, mereka dapat belajar melalui video pembelajaran. Sementara untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka bisa belajar dengan melalui praktikum virtual. Kemudian yang keempat yaitu kolaborasi yang ditingkatkan. Nah, dengan teknologi itu memungkinkan peserta didik untuk lebih mudah dalam berkolaborasi menyelesaikan proyek-proyek kelompok. Meskipun mereka berada di tempat yang berbeda, tetapi mereka tetap bisa berkolaborasi. Kemudian yang kelima yaitu pengembangan keterampilan digital. Nah, keterampilan digital ini sangat dibutuhkan di era digital sekarang ini. Jadi, dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran itu dapat membuat siswa untuk terbiasa menggunakan perangkat dan juga aplikasi sehingga nantinya mereka akan dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian yang keenam yaitu peningkatan ketersediaan pelatihan untuk guru. Nah, untuk memaksimalkan potensi teknologi, tentunya guru juga perlu untuk mendapatkan pelatihan yang memadai agar guru itu dapat menguasai berbagai perangkat dan juga platform pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan juga menarik. Yang ketujuh itu fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, dengan teknologi itu memungkinkan peserta didik untuk belajar di mana saja dan juga kapan saja yang mereka inginkan. Dan peluang yang terakhir yaitu penggunaan data untuk evaluasi. Nah, jadi data yang dihasilkan dari aktivitas pembelajaran online itu dapat digunakan guru untuk menganalisis kemajuan belajar peserta didik dan juga dapat mengetahui atau mengidentifikasi area mana saja yang perlu diperbaiki sehingga guru dapat memberikan umpan balik yang lebih tepat kepada peserta didik. Oke, selanjutnya mungkin ada ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama itu ancamannya itu ketidakmerataan akses, seperti contohnya akses internet itu belum merata di kota dan di pelosok masih belum sama. Kalau misalkan akses internet di kota itu sudah sangat banyak, sedangkan kalau di pelosok-pelosok masih sangat jarang internet. Malahan ada yang belum ada suatu kota atau suatu desa yang belum
terjamah oleh internet. Yang kedua itu adalah ancaman keterampilan digital yang beragam. Karena tidak meratanya akses internet ini mengakibatkan adanya peserta didik yang mempunyai keterampilan yang baik dan kurang baik. Bahkan ada yang belum bisa sama sekali mempunyai keterampilan digital. Yang ketiga yaitu gangguan teknis seperti adanya susah sinyal ya seperti yang terjadi di pelosok-pelosok yang belum ada internet. Yang keempat, kurangnya pelatihan guru. Banyak ada guru yang belum terbiasa dengan teknologi karena kurangnya pelatihan. Yang kelima yaitu adalah kecanduan dan distraksi. Ini yang merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi seperti siswa atau peserta didik yang menggunakan ponsel di dalam pembelajaran itu ya kecanduan bermain game, tidak hanya untuk belajar tetapi untuk bersenang-senang saja. Yang keenam yaitu kesulitan dalam evaluasi. Yang ketujuh yaitu resistensi terhadap perubahan. Contohnya seperti guru senior yang tidak pandai terhadap teknologi biasanya tidak mau melakukan perubahan karena sudah nyaman dengan metode yang lama atau metode yang sudah dia biasa gunakan. Yang terakhir yaitu adalah isu keamanan dan privasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tabel yang berisi aspek dan ketersediaan dalam video tersebut. Yang pertama ada aspek jenis teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam video tersebut, pembelajaran tersebut adalah ada laptop dan infocus. Yang kedua, jenis multimedia yang digunakan, yaitu ada PowerPoint atau PPT, alat peraga berupa jaring-jaring balok, dan LKPD. Selanjutnya yaitu kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Laptop digunakan untuk menyampaikan materi lebih baik, menjadi lebih menarik. InFocus untuk menampilkan materi ajar berupa gambar, video, dan lain sebagainya. PowerPoint digunakan untuk agar materi lebih jelas dan sistematis. Alat peraga membantu siswa memahami bentuk dan struktur 3 dimensi. LKPD dapat digunakan untuk peserta didik agar dapat memperdalam pemahaman tentang balok. Yang keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi atau multimedia yang digunakan yaitu laptop. Kekurangannya yaitu terdapat sering mengalami kerusakan atau masalah teknis yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, InFocus. Kualitas gambar tergantung pencahayaan ruangan. Kadang terdapat masalah teknis yang mengganggu presentasi. Yang ketiga, alat peraga. Alat peraga memiliki tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat dan alat peraga tersebut, yang dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran. Yang terakhir, PPT dan LKPD memiliki keterbatasan penggunaan dan penyimpanan karena memerlukan ruang penyimpanan dan mungkin tidak cocok untuk semua konsep. Sedangkan LKPD yang terlalu terstruktur dapat membatasi eksplorasi ide. Selanjutnya yang ketersediaan yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia itu tersedia. Dibahas pada slide sebelumnya. Dan keenam, ancaman dan tantangan challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran Indonesia itu tersedia. Sudah dibahas di slide sebelumnya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian